Hipertensi itu secara harafiah pasien yang dikategorikan hipertensi itu pripun dok kalau kita menjelaskan ke teman-teman nih. Jadi kalau orang bilang hipertensi itu sama dengan darah tinggi lah gitu ya. Jadi mudahnya kalau untuk awam, kalau kita punya tekanan darah lebih dari 140/90 itu dikatakan hipertensi. Cuman hati-hati loh, beda. Hipertensi itu kita ngukur tensinya itu pada saat istirahat duduk. Jadi kadang-kadang kan orang habis olahraga langsung tensi, pasti tinggi. Karena responnya kalau dia olahraga pasti tensinya tinggi, nantinya pasti naik. Kalau dia nggak tinggi tensinya itu ada masalah berarti. Justru harus hati-hati. Jadi yang paling penting hipertensi itu ngukurnya kadang-kadang nggak harus sekali. Misalnya gini loh, tiba-tiba ada pasien kita datang, terus pas duduk tensinya 41/45 gitu, per 80. Kita langsung bilang hipertensi, belum tentu juga gitu ya. Jadi dia harus kita cek lagi deh. Oke, coba deh lifestyle-nya berubah dulu misalnya. Nanti cek lagi, datang lagi gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak harus satu pengukuran. Gitu ya. Ada juga istilahnya white coat hypertension. White coat hypertension. Jadi darah tinggi, tapi kalau dia ketemu dokter, kalau ketemu dokter tensinya 160 gitu. Bentar, ini beneran dok? Serius, bener. Itu ada. Beneran? Serius. Nggak bisa dibedain ini serius sama nggak? Bisa. Jadi kalau misalnya dia ketemu dokter tensinya tinggi. Oh itu Pak Denny. itu tim saya itu. Sampai kalau ketemu dokter, pas mau donor darah PMI, suruh tenang dulu, 170. Iya, betul. Nah tapi kalau dia di rumah tensinya normal. Cara buktinya apa? Ntar kita rekam, namanya ada ABPM. ABPM itu untuk ngukur tekanan darah 24 jam. Oh bisa kelihatan. ABPM, dia ditaruh mana itu dok? Taruh aja di tangan, terus nanti dia mengukur sendiri. Itu alatnya ada. Jadi gitu, bisa aja ternyata dia nggak hipertensi. Makanya kita harus hati-hati kan. Kalau kita udah bilang pasiennya hipertensi atau darah tinggi, dia harus minum obat masalahnya. Itu kan, makanya penegakan diagnosis itu penting. Oh ini penting. Nah, udah kejawab mitos pertama. Mitos kedua dok, langsung to the point, skakmat deng. Ini yang sulit. Dok, pasien hipertensi, itu sebenarnya ada grade-nya nggak? Apa langsung kita tegakkan, oh kamu 140, kamu berarti hipertensi, deng. Ya, kalau ini guideline yang baru nih, panduan terbaru yang dari Eropa kemarin 2024 nih, baru. Pokoknya kalau dia lebih dari 140/90 dibuat hipertensi. Kalau kita masih pakai ada yang grade 1, grade 2 gitu ya. Kalau grade 1 antara misalnya tekanan darah itu ada yang atas namanya sistolik, ada yang bawah namanya diastolik gitu ya. Kalau yang atasnya di atas 140 ya, gitu terus kemudian sampai 160 itu kita bilang grade 1. Tapi di atas 160 kita anggap grade 2. Tapi kalau yang di bawahnya, ya kalau dia misalnya di atas 90 sampai 100, di atas 100 gitu ya. Tapi intinya gini, targetnya apa? Targetnya kita mau tensinya kurang dari 140/90. Ya, betul. Itu target kita. Tapi kalau dia ada diabetes, terus kemudian dia ada faktor resiko lain, sakit jantung, maka lebih rendah. Targetnya di bawah 130/80. Oh, malah kalau ada